Oke, selamat malam teman-teman BBK semuanya. Hari ini kita akan sharingkan untuk materi ya Ghostmetric dan cacimologi. Ya, gimana cara pengaplikasian Ghostmetric dan cacimologi. Kita mulai dari yang paling utama untuk Ghostmetric. Jadi biasanya Ghostmetric bisa teman-teman dapatkan filenya itu ya. Salah satu file screeningnya BBK bisa kita dapatkan di channel BBK, biasanya di broadcast di sekitaran pukul 3.30. Jadi menjelang closing ada di broadcast. Kalau teman-teman ingin dapatkan data yang terupdate, bisa kita request di boardroom dengan show matrix. Ya, tentunya dengan stiker terlebih dahulu. Nah, filenya keluar, kita bisa klik. Jadi file matrix ini adalah screener-nya BBK yang membantu teman-teman untuk siapa tuh? Jadi saya ulangi, matrix itu adalah screener-nya BBK yang membantu teman-teman untuk memfilter saham-saham yang berpotensi. Jadi dari 700 saham sudah dibantu bot BBK untuk memperkecil ya tugas teman-teman dalam mencari saham yang berpotensi. Jadi jumlah saham yang terscreener di BBK ini bisa jadi kalau jumlahnya banyak di atas 35, kelihatan di sini ada 69 emiten ya, dikurangi satu baris yang paling atas. Jadi kalau misalnya lebih dari 35 artinya biasanya udah super bullish. Banyak saham-saham yang terjaring. Ya, dari jala-jala yang kita tebar ya ada 69 emiten atau 69 ikan yang gede-gede ya. Sisanya itu yang belum lulus sensor ya kalau saya bilang. Nah, setelah kita rapikan, nah tentunya kalau kita analisa satu persatu cukup melelahkan ya. Ini teman-teman tinggal filter aja sesuai kemauan teman-teman. Tinggal pasangin filter di sini ya. Nah, setelah kita pasangin filter, kita pakai ini. Ya, kita jelasin dulu kolom per kolomnya. Di sini ada nama sahamnya dengan ticker, kemudian tanggal hari ini, kemudian ada kolom BBK. Kalau BBK-nya oke, artinya saham tersebut sudah masuk ke BBK. Kalau yang belum, maka tandanya itu akan seperti ini, ya, kurang. Kemudian ada kolom smart money dengan rimanya di samping. Jadi kalau A itu bandar lagi mupeng. Ya, nilai A paling tinggi dan nilai E-nya itu paling rendah, ya. Belum kelihatan batang hidungnya. Jadi SM ini adalah smart money, ya, indikator smart money atau next. Kalau semakin tinggi smart money di dalam saham tersebut, indikatornya adalah A. Jadi semakin rendah atau belum kelihatan ada yang akumulasi, ya nilainya itu E gitu. Nah, kemudian kita ada kolom hak kaki, ya bisa ketahuan saham tersebut ada yang hajar kanan nggak? Atau nggak ada yang hajar kanan. Kalau ada yang hajar kanan nilainya A, yang E itu paling rendah. Ya, yang E itu nggak ada tanda-tanda hajar kanan. Mungkin indikator lainnya yang bagus, bukan hak kakinya. Contohnya di sini ya DGNS ya hak kakinya E, sedangkan bandarnya itu A. Nah, kita ada indikator satu lagi NBSA. Ya, ini untuk melihat pergerakan foreign atau asing di saham yang ada di sini. Nah, kemudian biasanya kalau sebelum saham tersebut masuk ke BBK yang mempunyai lebih kurang 14 persyaratan, di sini kita memperkecil syarat-syarat tersebut ya.
kalau CLBK, calon BBK-nya itu dengan syarat 4 atau 5. Jadi kalau 4 atau 5 syarat terpenuhi, maka sudah oke. Ya. Kalau lebih dari 8, ya 5, 6, 7, 8 mungkin dia akan masuk ke CLBK 2. Dan kalau misalnya syaratnya terpenuhi lebih dari 10 atau sudah 12, ya akan masuk ke saham BBK. Nah, lanjut kita ada kolom copet-copet, ya artinya di saham-saham yang oke seperti ini ya, BEPS, kemudian BBRI, kemudian apa nih, Bank Danamon, kemudian BES, yang copetnya oke-oke, artinya di saham tersebut ada keramaian. Ada keramaian bisa dimanfaatkan untuk fast trading ya dengan copet 1 dan copet 2. Nah, kemudian ada teman-teman yang suka dengan ledakan volume. Misalnya di pergerakan yang kemarin tuh nggak ada volumenya, tiba-tiba volume hari ini meledak, ya maka akan masuk ke filter goyang dumang, ya contohnya aja BES, Indofood, dan IRA. Nah kemudian kita ada kolom cara yang biasa dimanfaatkan untuk fast trading juga, ya fungsinya sama seperti copet 1 dan copet 2 yang tadi. Kemudian kita ada kolom pentil. Nah, pentil di sini beda dengan pentil trading system. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya biru, nah kalau misalnya dia biru, artinya akumulasi dari saham-saham yang ada di sini sudah mencapai beberapa hari ke belakang. Nah, kalau pentilnya merah, artinya ada distribusi. Ya, distribusi beberapa hari ke belakang. Nah, itu cara pembacaan kolom-kolom matriks yang ada di sini. Terus biasanya gimana cara pakainya? Ya, itu biasanya ditanyakan juga. Nggak mungkin dong dari 69 saham kita analisa satu persatu. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kemauan teman-teman. Ini misalnya saya pengennya yang saham tersebut ada bandarnya deh. Ya, yang A dan B ya, bandar lagi ngumpulin oke juga deh. Yang C apa sih? Yang C itu jempol kaki bandar testing the water. Testing the water artinya baru masuk sedikit dong. Jadi kalau kita nggak mau boleh dihilangkan, ya seperti itu. Nah misalnya dari sini saya hapus yang D, kemudian yang E saya hapus. Masih banyak nggak? Masih banyak. Saya bisa kurangi lagi dengan hilangkan yang C. Jadi sisa yang A dan B doang. Nah, kemudian hak kakinya kita bisa filter juga. Ya, yang E-nya itu apa? Yang E-nya itu artinya nggak ada tanda-tanda hajar kanan, ini bisa kita hilangkan. Kemudian ada hajar kanan sedikit, bisa kita hilangkan. Artinya kita hilangkan yang D dan E. Nah, sudah makin sedikit. Ya, sudah makin sedikit untuk data-datanya. Nah, terus kalau kita mau spekulasi beli, ya kita bisa melihat yang belum masuk ke BBK atau hampir menjadi saham BBK. Ada yang bilang kalau masuk ke BBK, ya saham-sahamnya itu udah naik sekian persen, mungkin ada yang sudah naik 6%, ada yang naik 7%, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan early entry, kita bisa menganalisa saham-saham yang di sini belum masuk ke BBK. Ya. Tentunya kalau masuk ke BBK lebih oke. Ya. Ini untuk yang pengen spekulasi, ya analisa yang di bawah. Oke. Coba kita analisa ya, yang belum masuk ke BBK. Mana tahu besok bisa jalan dan masuk ke BBK. Contohnya PPRO. Nah, untuk chartnya teman-teman bisa pakai chart yang memang teman-teman pahami. Jadi kalau yang nggak paham, nggak usah. Ya, PPRO, ini saya nggak bahas lebih lanjut karena ini materi
BBK ya, cara baca chart BBK udah di materi sebelumnya. Ini kita sekilas aja. Karena ini sesinya matriks, kita sekilas aja. Nah, kayak PPRO, kita lihat untuk trennya itu seperti apa. Ya, trennya itu lebih ke ini, ya, lebih ke sideway ya untuk pergerakan dari Maret sampai ini September. Kemudian di sini kita lihat pergerakannya itu juga agak kemana-mana. Ya, swingnya itu dari sini ke sini, kemudian kena support, mantul, ya. Lebih bagus kalau saya bilang PPRO itu kalau bisa menembus, ya, menembus area 77 ke atas, ya, lebih berpotensi. Kalau sekarang dia posisinya di tengah-tengah antara resisten yang di atas ini, kemudian di support yang ada di sini. Jadi contoh saham seperti ini bisa kita skip. Ya, bisa kita skip. Nah, contoh lainnya ada apa lagi? APLN ya. Ini B, kemudian D. Coba kita lihat APLN. Nah, APLN juga sama, ya, cenderung turun, kemudian pergerakan di sininya itu juga agak kemana-mana, jadi rada-rada sideways. Walaupun di bawah sini kelihatan ada akumulasi, tetapi masih sehari. Ya, lebih bagus nantinya kalau dia bisa melewati 140. Ya, jadi ngebreak trend sideways-nya itu. Jadi kita juga agak capek nunggunya ya. Bayangkan kita kalau nunggu dari Juli sampai sekarang itu nggak kemana-mana. Ya, nggak kemana-mana. Nah, lanjut. Berikutnya ada apa? ISAT LPPF. Nah, ISAT ya, ISAT itu ada kemiringan ke atas, ya, ada tren-tren ke atas. Ini lebih oke dari yang tadi. Jadi ada kemiringan ke atasnya, kemudian kalau kita lihat untuk swingnya, ya ini swing high, swing low, kemudian ini swing high, ini swing low, ya ini potensi mantul ya, mantul. Artinya di bawah sini ada support, ya ada support yang menahan harga tidak turun lebih dalam ya di area 6.000 berapa nih? 6.200-an ya. Di sini mantul, kemudian kena lagi di 6.200 dan mantul lagi. Nah, posisi sekarang di 6.650. Jadi kita perhatikan di sini candle-nya itu pink, kemudian dia sudah di atas gift line-nya itu berwarna kuning, artinya siap-siap ya kalau dia berganti warna jadi biru. Yang kuning ini kalau berganti jadi biru, ini oke. Ya, candle-nya itu sudah higher high, higher low, artinya dia arahnya ke atas. Tinggal kita tunggu untuk warna gift line-nya itu berubah jadi berwarna biru. Ya, di sini pergerakan untuk smart money-nya itu cenderung turun, dan satu hari ini ada akumulasi, jadi ada potensi untuk lanjut. Jadi bisa diperhatikan untuk pergerakan besok, apakah gift line-nya itu berwarna biru dan ada akumulasi lanjutan. Ya, lebih baik lagi kalau yang kuning ini bisa cross ke atas seperti ini. Ya, bisa cross ke atas, pergerakan harganya juga ikut naik. Ya, seperti itu. Di sini bisa cross ke atas ya, dan pergerakannya juga ikut naik. Ya, ISAT bisa dipantau untuk besok. Kemudian ada apa lagi? LPPF. Nah, LPPF ini trennya uptrend ya. Mediumnya itu up, kemudian sempat terkoreksi. Kalau gift line-nya itu berwarna biru, maka lebih bagus. Ini kuning ya, jadi hati-hati, bisa aja dia jadi merah, bisa aja jadi biru.
Ini juga sama dipantau, kalau jadi biru boleh kita lirik. Ya, tentunya kita lihat lagi candle-nya. Kemarin hari Selasa ya sempat turun, kena support ya, kemungkinan di sini ada support. Kalau kita lihat dari sini, ya ada area-area support ya, di sini resisten, direspon sebagai support di sini, tertahan, kemudian mantul, dan tertahan lagi. Ini ada potensi untuk mantul. Ya, kira-kira begitu. Ada MAPI, MLPL. Nah, MAPI kita lihat ya. MAPI ini kemarin tren turun. Ya, ini tren turun, kemudian berubah jadi tren naik. Ini jelas ya. Ini turun, ini naik, ya kelihatan. Nah, kalau dia tren naik, kita tinggal ikuti. Nah, ini salah satu contoh yang bagus. Kenapa? Trennya udah uptrend, kemudian dia berada di support, kemudian give line-nya itu berwarna biru. Jadi oke. Nggak kayak tadi, give line-nya itu berwarna kuning. Ya, karena biru oke. Kita lihat pergerakan untuk ininya juga, pergerakan smart money-nya juga oke. Dan trennya itu cenderung nanjak. Ya, ininya juga biru. Ya, jadi ini oke untuk entry. Ya, target-targetnya teman-teman bisa cek sendiri, apakah pakai DML atau apakah pakai SND ya, dan lain sebagainya. Nah, intinya teman-teman bisa pakai file matrix ini untuk mencari saham-saham yang berpotensi, yang akan jalan dan yang udah jalan. Nah, kalau yang udah jalan biasanya akan terlisted di sini, ya, akan jadi saham-saham BBK. Ya, contohnya misalnya Telkom. Ya, Telkom kita lihat pergerakan dari Maret sampai sekarang ya, ada resisten di sini, hari ini berhasil ditembus ya, closing di 3690, artinya dia uptrend ya secara jangka panjang. Jangka menengahnya juga cenderung uptrend kalau kita lihat ya, dan menembus lagi. Ya, artinya dia uptrend terus ya, dan upgrade speed juga di sini. Yang derajatnya itu lebih kurang 30 derajat, kemudian ini berganti ya jadi 45 derajat. Jadi kecepatannya itu semakin tinggi ya, semakin tinggi ke atas. Nah, kita lihat smart money-nya gimana? Ya, pergerakan smart money-nya itu dari Juli itu udah kedetek. Ya, cenderung naik di Juli. Ya, kalau teman-teman perhatikan ya, dari box yang di sini, ya, dari histogram biru yang pertama ini mulai nukik naik karena ini tinggi, yang kuningnya ini menukik naik, kemudian diselingi dengan biru-biru ya, dilanjutkan dengan biru-biru, garis kuning ini, kemudian golden cross-nya itu di sini. Ya, golden cross di sini, harganya itu mulai naik, ini kita bisa ikutan. Ya, ini hold sampai sekarang ini masih oke ya, trennya itu masih naik. Ya, ingat teman-teman, trend is your friend. Jadi kalau selama dia masih uptrend, artinya dia akan terus uptrend sampai ada titik pembalikan arah, sampai trennya berakhir. Apakah nanti ada swing higher low high low low, maka dia trend uptrendnya itu berakhir. Ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang masih uptrend, kalau untuk dikejar ini nggak usah ya, ini udah pada masuk ya, dari sini kayaknya udah pada masuk ya teman-teman. Ya, udah pada masuk di sini. Ini sekarang posisinya ini teman-teman tinggal adjust aja lock profitnya itu mau di berapa ya. Misalnya teman-teman belinya itu di 3.300-an. Contohnya belinya di sini deh. Ya, kita nggak usah bawa-bawa banget. Belinya itu di sini misalnya 3.400-an belinya. Harga sekarang hampir 3.700-an. Teman-teman tinggal batasi aja.
Ya, saya misalnya belinya itu di sini deh, 3.400-an. Posisi sekarang di 3.700-an. Saya mau exit-nya itu di berapa ya? Contohnya aja saya kasih toleransi lah. Di 3.000 atau di 3.550 atau 3.600 ya. Jadi selama dia tidak turun dari 3.600 ya, itu masih saya hold. Ya, artinya sudah profit dong dari merah sini ke sini. Ya, sisanya kita lihat nanti apakah nanti ada pergerakan, misalnya pergerakan ke sini dan lanjut naik lagi. Ya, kalau dia turun kita tinggal batasi. Nah, kira-kira begitu untuk pemakaian file matrix. Ya, tinggal teman-teman lanjutkan aja untuk analisanya. Ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan, apakah mau cari yang fresh BBK, apakah mau cari yang belum jalan, ya bisa dari file yang matrix ini. Oke, itu untuk materi matrix. Ada pertanyaan untuk matrix nggak, teman-teman? Kalau ada, silakan diketik. Kalau nggak ada, kita lanjut ke cacimologi. Atau ada yang masih bingung gimana cara pakainya atau kecepatan, boleh disampaikan. Oh, Malam. hanya kok ini metrik ini berkorelasi ke ini enggak ini? Ke apa namanya? Fresh BBK. Berkorelasi. Kenapa? Karena di sini ada BBK-nya oke. Jadi contohnya ya, contohnya hari ini ada saham apa yang masuk ke fresh, kita lihat. Yang BBK resmi ya, yang BBK list, kita lihat di sini ada ADI, ASA, ASI. Ya, contohnya saja. Di sini ada ADI, ASA, ASI. Kalau kita ngecek ke file matrix yang ada, A to Z, ADI ada nggak ADI? Ya. Soalnya kok kalau saya lihat kan IRA itu kan di BBK list all list itu. Sedangkan di press belum ada gitu. Nah, itu masalah di ininya aja, masalah di watchlist-nya aja. Jadi kolam yang ada di matrix ini nggak semua emiten. Kalau nggak salah, matrix itu watchlist-nya itu yang moderate, yang tengah-tengah. Kenapa IRA dimasukkan ke order list? Karena kita masih kategorikan IRA itu sebagai saham yang beresiko tinggi atau yang volatile. Jadi kurang cocok untuk anak-anak BBK. Tapi kalau mau boleh juga. Ya, ingat di sini all list ya. Jadi dari 700 saham kita pakai BBK untuk mengolahnya dapat saham-saham seperti ini. Nah, sedangkan untuk file matrix kita nggak pakai all list, kita pakai hanya sebagian, hanya 300 ya atau 200-an saham aja. Jadi wajar aja kalau sebagian saham yang masuk ke order list nggak masuk ke matrix. Seperti itu Pak penjelasannya. Nah, di sini nggak ada IRA. Oh, ada IRA juga. Makanya karena ada IRA di sini Pak. Di all list dia ada, di metrik dia ada, tapi di press BBK nggak ada gitu. Kalau di BBK list malah lebih sedikit lagi. Di sini hanya lebih kurang 120 sampai 140 emiten yang dipakai untuk mengolah. Sedangkan orlis itu dari 700 emiten. Seperti itu, Pak. Kalau matrix itu nggak semua. Matrix itu hanya sebagian, mungkin hanya 300 atau 200-an aja. Jadi ada yang terjaring, ada yang enggak. Seperti itu. Berarti dia bisa masuk metrik, belum tentu ada di ini juga dong, di BBK list ya. Iya, bisa. Karena ini kolamnya lebih sedikit, yang matrix itu lebih sedikit. Ya, yang aneh-aneh nggak kita masukkan, yang
Yang aneh-aneh sekali itu nggak kita masukkan. Contoh ya, contoh misalnya apa nih? PK ada nggak? Nah, di sini nggak ada PK ya. Pegas, PPRO, PTBA, PTDU ya. Sedangkan di Orlis ada PK fresh. Kelihatan ya yang Orlis itu udah dari 700 emiten yang ada kita olah. Sedangkan yang di Matrix hanya sebagian besar ya, sebagian besar bukan sebagian kecil. Sebagian besar. Jadi dari 700 kita pilihkan yang likuiditasnya cukup oke sepanjang tahun dengan fundamental yang oke juga ya. Tentunya ada kriteria yang dimasukkan untuk mendapatkan 200 300 saham untuk diolah lagi. Jadi filternya itu berbeda-beda, Pak. Jadi kan gitu pertanyaan saya kok. Itu kan karena ada di BBK list dia tidak ada IRA itu. Sedangkan di metrik dia masuk. Kan gitu. Tapi di BBK all in dia di all itu dia ada press. Gitu kok. Iya, berarti kan begini. IRA itu sebenarnya kan ada, kalau IRA ada di Matrix dan ada di Orlis, tapi nggak ada di BBK. Kenapa nggak ada di BBK? Karena di BBK itu cuma mengolah 120 sampai 130. Dan IRA itu nggak ada di sini. Gitu jawabannya, Pak. Oke? Oke. Oke, Pak Adi tanya potensi yang matriks ya. Yang potensi sebenarnya semua screener di BBK itu berpotensi. Hanya disesuaikan dengan preferensi bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi contohnya saja ada yang suka berspekulasi bisa pakai yang di matriks yang belum masuk ke BBK. Ya contohnya saja yang di bawah sini. Nah, kalau yang pengen ikut BBK boleh pakai yang ini. Ya, boleh pakai yang sudah masuk ke BBK. Tentunya kalau di file Excel lebih rapi ketimbang di BBK list. Kalau di sini kan nggak kelihatan ya apakah dalemannya itu seperti apa ya. Dari Adro, NBS-nya apa, HKQ-nya apa, Next-nya itu apa. Sedangkan kalau misalnya di Matrix kelihatan dalemannya atau jeroannya kita bilang. Ya, Smart Money-nya A, HKQ-nya A, kemudian NBSA-nya A juga. Pak Bastian bertanya, batas kita watch saham yang ada di list matrix berapa lama? Misalnya tadi Isa, MAPI, watch, Gold pasti akan ada. Besok ada list matrix baru. Oke, batas waktunya itu berlaku untuk besok. Ya, analisa malam ini bisa berlaku untuk besok 1 harian. Kalau besok nggak jalan, bisa pakai screener yang baru lagi. Karena setiap hari kita bisa analisa dengan screener yang baru. Pak Santo boleh tanya, Pak? Boleh, boleh. Iya, sorry tadi saya kan tinggal mandi sebentar. Ini kalau mau nanya remarknya, mungkin Ya. skalanya. Ini kalau Mupeng sama Hajar kanan, sama asing lagi ngamuk ngumpulin, itu bedanya apa? Ini kan ada, kalau Begini, Mupeng itu biasanya apa? Ada Mupeng lagi ngumpulin. Saya kasih warna aja biar gampang untuk membedakan. Jadi analoginya seperti ini. Kalau smart money itu dengan rimaknya itu saya kasih hijau. Jadi A itu bandar lagi Mupeng. Jadi lihat aja, ini kalau mau saya hilangin bisa aja. Kalau Bapak bingung yang rimaknya itu hilangin aja. Nah, hilangin aja. Tinggal kolom SM, HKQ, NBSA. Kalau lihat huruf lebih gampang ya, ABA ya seperti ini. AAA kemudian. Nah, AAE artinya secara NBSA-nya nilainya E, secara SM nilainya A dan A. Kira-kira begitu, Pak, untuk gampangnya. Jadi nggak mesti dibaca ya. Ini keterangan-keterangan dari Koasun aja. Iya sih, dulu ada yang gitu.
banyak doa segala macam. Jadi kalau bingung bisa dihilangkan. Ya, bisa dihilangkan seperti ini. Jadi kita fokusnya ABC udah ABC aja. Sama yang oke aja. Intinya kan fungsinya untuk membantu kita screener ya, memfilter gitu. Dari 700 saham menjadi sekian saham gitu. Oh iya. Oke, makasih Pak. Ya, Bu Vicky, kenapa ada saham yang minus tapi dia masuk fresh BBK? Oke, contoh sahamnya apa, Bro Vicky? Ada seperti itu. Apa kemarin ya? Kemarin itu agro ya. Agro ya? Agro. Agro. Oke. Kalau dia minus, biasanya ada masuk ke yang namanya dia masuknya itu kapan ya? Di sini kayaknya. Ini enggak, ini udah keluar. Di bawah giveline udah keluar. Saya nggak tahu di mana. Intinya begini. Saham di atas giveline itu masih berpotensi masuk ke BBK. Contoh saya ini kasih ini. Nah, kolom yang di sini. Iya. Di hari ini, misalnya ya, di hari ini tidak masuk. Ketika merah baru masuk. Selama dia masih di atas giveline, masih berpotensi untuk masuk. Jadi bisa aja hari yang pertama ini ya derajatnya itu masih kurang, derajat kemiringannya itu masih kurang nanjak. Di hari berikutnya baru nanjak. Misalnya persyaratannya pergerakan untuk 5 harinya itu mesti nanjak. Ternyata di bar yang tinggi ini baru hari keempat, sedangkan di bar kedua ini hari kelima. Jadi hari kelima itu ketika harga turun, dia baru masuk ke BBK. Walaupun dia harganya turun, tetapi masih di atas giveline. Bisa aja seperti itu, Bro Vicky. Oke. Thank you, Ko. Ya, nggak masalah sih sebenarnya. Terus kalau mau nanya satu lagi dong, kalau Boleh? misalnya kan, kalau dibilang kan saham yang masuk fresh BBK itu adalah saham yang udah, salah satu syaratnya ada akumulasi ya, benar kan? Tapi kadang suka ada yang di metrik itu yang ada pentilnya itu yang merah atau biru gitu kan. Kadang ada yang merah pun dia tetap masuk fresh BBK ya. Kadang aku suka bingung gitu loh. Itu gimana ya penjelasannya ya? Ada contoh sahamnya nggak, Pak? Aduh, aku lupa loh kemarin itu apa ya? Enggak, kemarin sih pas lagi screener siang aja sih. Cuman dia di pentilnya itu yang di metrik kan ada pentil itu kan ada merah, ada biru kan, kadang kan. Ini, yang di sini. Iya, betul. Nah, di situ kebetulan waktu itu fresh BBK pas jam 12 gitu, terus dia remark di situnya pentilnya merah. Nah, ya yang kayak gitu. Nah, itu bisa PPPRO gitu misalnya. Apa itu? Ya, benar-benar PPRO. Ingat nggak pelajaran Hakaki? Iya. Nah, lagi nge-refresh lagi. Ya, jadi begini. Pentil merah di sini artinya menandakan, ya kalau kita lihat, ini kan merah. Artinya 4-5 hari ke belakang itu ada merah-merah, histogram merah ya, histogram merah. Baik dia kecil atau besar, 4 hari ke belakang itu merah. Jadi udah pasti ini keluarnya merah. Nah, kemudian kenapa dia BBK-nya itu 1, pertanyaannya kan bisa masuk ke BBK. Ingat nggak, yang masuk ke BBK itu bisa aja dia melalui smart money, bisa melalui bid-off, bisa melalui NBSA. Jadi kalau misalnya next-nya itu jelek, ya nilainya itu E, seperti ini, bisa aja HKQ-nya A, NBSA-nya A. Nah, bisa aja persyaratan dari SM-nya itu tercoret, sedangkan HKQ dan NBSA-nya itu yang terpenuhi, Bro Vicky. Oh, iya. Oke. Mungkin ya. Jadi ada nggak syarat mutlak ya dia harus biru ya itunya ya, karena ada
faktor lainnya juga ya, entah bid Ya, off atau NBSA gitu. Oke. benar, Thank you, benar. Kak. Dari NBSA dan bid off-nya, ya, walaupun SM-nya buangan, tapi cuman kecil-kecil, coba kita lihat dalemannya misalnya. Ya, misalnya kita lihat Hakaki, Ali misalnya. Nah, ini salah satu contoh, ya. Ininya merah, masuk BBK nggak Ali hari ini? Masuk kan? Merah tuh. Tapi kita nggak perhatikan yang ini. Ternyata masuknya itu dari smart money-nya dari NBSA, kemudian bid off, gitu. Sedangkan nilai di sini kan 9. Kalau ininya tercoret, maka sistem itu akan mencari, ya, NBSA-nya itu oke nggak? Oh, oke nih, gede tinggi. Maka dipakailah nih NBSA, dan ini HKK-nya juga kebetulan banyak yang HK hari ini kan, jadi biru gitu. Iya. Jadi udah terjawab ya, bisa aja dia dari NBSA atau dari bid off. Oke. Thank you, Coach Santo. Oke, siap, Bro. Di matriks kalau yang mau sabar bisa ambil emiten yang belum masuk BBK di OK. Komposisi yang tepat money manajemennya bagaimana? Ya, benar. Jadi untuk yang spekulasi bisa melihat yang di sini. Jadi kenapa saham-saham tetapi ada resikonya juga ya. Dia belum masuk ke BBK, pasti ada persyaratan yang kurang, ya, baik itu derajatnya, apakah trennya belum terbentuk, apakah likuiditasnya, itu perlu diperhatikan kembali. Intinya kalau udah terjaring di sini, minimal smart money-nya itu udah kelihatan ya, smart money-nya B, ininya B, kemudian ada oke, ini tinggal dianalisa kembali aja. Money manajemennya kalau belum masuk ke BBK mungkin spekulasi. Namanya spekulasi kita nggak beli semua. Contoh, kita lihat MLPL. Ya, MLPL. Ya, trennya itu kemarin naik, kemudian sempat koreksi dan tertahan di trend line di sini, kelihatan tertahan, di sini juga tertahan. Di sini ada trend line kuning, dia sudah nge-break juga. Posisinya antara mau naik atau turun. Jadi kalau kita bilang supportnya itu area di sini, resistennya itu area sini. Posisinya itu di tengah-tengah antara naik dan turun. Ya, ini namanya spekulasi. Ya, misalnya kalau kita beli spekulasi bisa 30% dulu. Maksimum 30%. Nah, ketika nantinya saham tersebut bisa nge-break high yang di sini, artinya membuat swing higher high, kita bisa nambah lagi, ya, 30% lagi. Nah, kalau misalnya di sini ada garis kuning, bisa lewat lagi, kita masukin semua. Kira-kira begitu untuk money manajemennya. Jadi yang namanya spekulasi itu nggak mungkin masukin semua, ya, tetap 30%, ataukah nanti dia ada turun ke support, kita bisa nambah juga. Pak Santo, mau tanya. Ya. Boleh lihat yang tadi, yang di Excel-nya? Excel, oke. Yang tadi yang di... Nah, kalau untuk melihat 2 hari lah, saya mau 2 hari itu sudah ada cuan gitu, sudah ada positif lah 5% gitu yang terdekat. Itu dari semua ini mana yang pertamanya ya? Mana yang? 2 hari. 2 hari lah. Dalam 2 hari kira-kira bisa dapat 5% atau yang lumayan optimis lah. Pertama kali pilih yang mana dari oke ini ya? Ya, ini step by step-nya. Ini step by step-nya. Kalau kita bilang masa depan itu sama-sama kita nggak ada yang tahu. Ya, kita sama-sama nggak tahu Harum itu bakal naik 90%. Ya, permulaan atau step-nya itu tetap diawali dari screener.
Yang mode 2 itu tetap dari screener yang ada di sini. Ya, mau di screen dulu. Ini seperti ini kan, Harum itu udah naik floatingnya itu kalau nggak salah 80% atau 90%. Ya, diawali screener. Ya, bisa aja sebelum masuk ke BBK dia masuk ke sini dulu, ke calon BBK yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman yang mode 1 belinya itu pakemnya itu tetap masuk ke BBK fresh. Gitu. Kalau ditanya besok mana yang naik, sama-sama nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa menganalisa tren, kemudian supportnya itu di mana, resistennya itu di mana, gitu Pak. Bukan, maksudnya yang pilihan pertama kita untuk di screening dari list ini kan ada OK, A, dan OK. Nah, dari sekian banyak nilai ini yang pertama kali dipilih untuk di screening pertama untuk cari jangka pendek 2 hari gitu, 2 hari 3 hari lah. Saya lurusin dulu, kalau tools di sini kebanyakan untuk kalau saya bilang untuk swing-nya, lebih ke swing-nya. Jadi untuk copet-copetan lebih fokusnya itu ke sini aja kalau ada keramaian, dan itu berlaku di hari tersebut aja. Kalau misalnya ini udah closing, artinya ini bisa dicoret. Ya, kita fokus ke CLBK 1 dan kedua. Nah, kolom di sini untuk bantu melihat banyaknya OK yang ada. Ya, contohnya ini apa? BDMN, ya, calon BBK-nya ada, kemudian copetnya ada. Jadi step by step-nya itu kalau dari sini, ini kan filenya mentah ya, ada 69 emiten seperti ini. Ada 69 emiten, tentunya kita nggak analisa semua. Ya, kita filter lagi, ya, mau yang udah masuk BBK atau belum. Jadi kalau mau yang belum masuk BBK, mau spekulasi, bisa analisa yang di sini. Artinya yang atas ini saya hilangkan. Yang OK-nya itu saya hilangkan. Nah, bisa analisa yang di sini. Kalau mau dapatkan cuan lebih tebal. Ya, kalau udah masuk BBK biasanya udah naik ya lebih kurang 3-4% ya. Kalau di sini jatuhnya spekulasi dulu gitu. Iya. Oke, nah, makasih Pak. Kalau sudah dapat yang BBK-nya belum masuk, kita filter lagi ya. Yang ada smart money-nya deh. Ini kan sama sekali belum masuk BBK, saya hilangin ya. C, D, E saya hilangin. Kemudian yang D dan E di hak kaki saya hilangin. Saya mau cari yang ada HK-HK-nya. Nah, sisanya yang ini tadi, APLN, ISAT, ya, FPPF, MAPI, MLPL, ya, MNCN, seperti itu. Nah, ini analisa lagi. Kalau saya lihat nih MNCN gitu, MLPL masih oke, MNCN. Kenapa? Karena saya hafal untuk gerakannya. Ya, coba kita lihat MNCN. Nah, ini tren turun, posisi di support. Jatuhnya seperti tadi juga untuk spekulasi. Pakai SR ya mungkin ya. Nah, ini kan trennya tren turun. Ya, ini posisinya di support, kemudian ini mendekati support, kemudian mantul. Jadi target terdekatnya itu di 890. Nah, kalau besok lanjut, misalnya dia naik ke 860, besok akan masuk ke BBK. Ya, 860 ke atas itu biasanya masuk ke BBK. 860 itu posisinya di sini. Ya, 860 ke atas dengan biru-biru di sini, ini cross ke atas, biasanya masuk ke BBK. Kalau yang belum masuk ke BBK, ini jatuhnya spekulasi. Makanya saya bilang, kalau belum masuk BBK, beli aja dulu misalnya 30%, atau yang biasa kita sebut nitip sendal. Maksudnya itu kalau dari 10 juta, masuknya 1 juta dulu. Untuk ngingetin supaya nggak lupa ya. Nggak lupa. Nanti misalnya masuk ke BBK, 860 kita bisa nambah. Ya, 860, apalagi dia menembus 900. Yang menembus area di sini, kita bisa nambah lagi gitu.
Nah, terus ada apa lagi tadi MAPI. MAPI kayaknya tadi sempat masuk ke BBK, cuman gagal. Nah, ini besok bisa dipantau seperti ini. Ya, ini kan potensi up, kemudian ini ada akumulasi. Ya, ini trennya juga naik. Apalagi dia bisa nembus 800. Nah, kalau tadi kita sudah beli, ya sudah beli jam perang ya, istilahnya jam perang, belum masuk ke BBK, ini kita udah beli ya 30%. Modalnya 780. Besok ketika lewat misalnya 800, pasti masuk BBK ya. Lewat high ini pasti masuk BBK 800, kita nambah lagi 30%. Ya, atau mau agresif bisa 50%. Ya, sisa 20% nanti untuk average up jika tembus high yang di sini 850. Jadi kalau trading itu kalau saya itu berbicara tentang strategi, gimana cara kita entry dengan money management yang tepat. Ya, kira-kira begitu Om. Oke, thank you Mas Ya, Anto. siap. Pak Adi, BBK List hasil screener dari Matrix. Matrix dan BBK List itu satu kesatuan. Matrix itu file yang lebih lengkapnya, ya seperti itu Pak. Karena di sini kita bisa melihat jeroannya, ya smart money-nya itu apa gitu. Nah, contoh kita lihat yang oke, yang sudah masuk ke BBK deh. Ya, ini saham-saham BBK semua. Ya, saham-saham yang masuk ke BBK semua. Yang masuk ke BBK kita lihat kriteria smart money-nya. Ini saya hilangin. Ini saya hilangin. Nah, di sini kita lihat ya, masuk ke BBK oke semua. Di sini smart money-nya apakah A dan B semua? Enggak juga. Ada yang E juga kok. TCPI E. Ya, Medco itu D. Ya, Medco itu D, kemudian HKQ-nya A, NBSA-nya C. Tapi dia masuk ke BBK. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat lebih detail. Dia masuk ke BBK-nya itu karena apa? Oh, smart money-nya yang kencang ataukah HKQ-nya yang oke. Kalau di sini kelihatan kan next-nya itu oke ya, A, B, B semua. Kayak BBTN ya, smart money-nya masih E, tapi HKQ dan NBSA-nya itu A. Yang seperti tadi Bro Vicky tanya, ya smart money-nya E ya, masih merah-merah, tapi kok bisa masuk ke BBK ya karena HKQ NBSA-nya itu A di sini. Di sininya hijau. Ya, di sini belum ada ini apapun. Nah, kalau kita lihat di chart-nya gimana? BBTN. Nah, dia barusan ini sideways baru mau naik ya. 2 hari baru mau naik. Give line-nya juga biru. Di sini pergerakan smart money-nya belum ada. Tapi kalau kita lihat ke NBSA, ternyata ada dana asing yang mulai masuk. Ya, makanya ininya mulai naik. Makanya bisa masuk ke saham BBK. Gitu kira-kira. Jadi pertanyaannya lebih ke chart ya nantinya ya. Oke, Pak Adi bertanya, BBK List hasil screening dari Matrix. Udah benar. Hasil screening Matrix saya analisa lagi pakai copram atau pentil kalau saya bilang kurang tepat. Ya, sama-sama untuk ini ya. Oh, sorry. Screening Matrix saya analisa lagi pakai copram. Kalau copram dan pentil boleh. Kenapa boleh? Karena begini. Ini kalau teman-teman nggak mau pakai BBK, pakai pentil boleh. Misalnya pentil atau copram. Bisa. Kalau pentil sendiri ada screenernya sih. Jadi nggak mesti matrix ke pentil. Ya.
So pentil ke pentil lebih bagus. So pentil kemudian korelasinya ke cat pentil. Kalau copram memang ada ininya ya, ada screenernya juga. Tapi kalau mau lihat ini juga boleh. Ya, selama dia masih bullish masih bisa di hold ya seperti ini. Kalau pentil selama dia masih hijau masih bisa di hold. Yang lebih tepat sebenarnya pakai BBK karena BBK kemudian DML matrix itu satu kesatuan. BBK DML matrix atau Mahadewa. Mahadewa BBTN. Ya, BBK BBTN. Ya, DML BBTN. Apa yang menjadikan mereka sama, kita lihat warna ininya, warna candle-nya itu sama, hijau, ya, merah, ya, pink, hijau, di sini sama. Nah, di sini juga sama, di DML ya, di DML sama semua. Ya. Jadi psikologinya itu sama gitu. Jadi kalau matriks lebih bagus pasangannya ke BBK, Mahadewa maupun ke DML. Kalau mau pakai pentil boleh nggak? Sebenarnya boleh juga, asal nggak merusak psikologi gitu. Jadi kadangkala di sini candle-nya udah merah gitu, ya. Candle udah merah di BBK jadi apa ya? Masih hold gitu. BBK mode satunya itu masih hold, statusnya itu masih hold, tapi ininya merah gitu. Lebih baik cari yang berkorelasi. Copet 12 untuk yang mau scalping, iya untuk fast trading aja, Kak Yuyu. Untuk Medco masih oke. Kenapa masih masuk ke BBK kan? Medco masih oke di sini. Masih hold. Kalau di bawah 535 mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Kalau sekarang masih oke untuk di hold. Ingat yang masuk ke BBK itu pakemnya itu masih uptrend. Ya, kalau masuk di sini harusnya sih masih aman. Kalau besok keluar nanti dianalisa lagi Pak Adi. Oke, pertanyaan habis. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, teman-teman bisa dapatkan grafik untuk cacingmologi dengan ketik CCIDX Composite ya, CCIDX 1 Composite. Dan ini hanya ada di premium BBK. Nah, kalau di luar premium harusnya sih nggak ada. Di paket yang lain nggak ada. Nah, saya jelasin sedikit untuk cara pembacaannya. Yang ini namanya cacing, ya, cacing sektoral, ya, IDX cyclic, IDX basic, IDX energy, IDX trans. Kemudian di sini kita bagi grafiknya itu menjadi 4 kuadran, ya, dengan kuadran namanya chaser, front runner, kemudian backslider dan dark horse, ya. Dan yang lebih bagus kalau cacing itu bergeraknya itu di atas sumbu X. Kenapa begitu? Karena fungsi utama dari grafik cacingmologi ini adalah membandingkan momentum atau strength, ya, momentum dan strength dari sektoral yang ada di sini dengan benchmark-nya itu komposit yang berwarna putih itu sebagai benchmark-nya di tengah. Jadi misalnya kalau indeksnya itu turun, ya, indeksnya itu turun, cacingnya itu bergerak naik, ada potensi kita dapatkan cuan dari sektoral yang mengarah ke kanan atas. Kira-kira begitu. Nah, untuk cara pembacaannya, untuk simpelnya ya, untuk simpelnya kita perlu cari cacing yang bergeraknya itu mengarah ke kanan atas. Contohnya ini IDX energy, kemudian cyclic, kemudian ada apa lagi? Yang lain belum ada. Ini industri ya, industri mulai naik, ya, mulai naik ke atas. Tentunya kalau misalnya nanti menembus sumbu X itu lebih bagus lagi.
Kemudian teman-teman juga perlu membandingkan, ini kan berdasarkan sektoralnya aja. Untuk emitennya teman-teman bisa ketik lagi. Ya, misalnya CCS 1, IDS Energy. Jadi kalau tadi kita membandingkan sektoral dengan komposit, ini kan nggak ada emitennya ya, nggak ada saham-sahamnya. Dengan cacing sektoral 1, kita ketik sektoralnya, kita akan mendapatkan bahwasanya saham Harum itu outperform ya, outperform terhadap komposit di tengah ya, Indi, Adro, kemudian ITMG, PTBA ya, berada di kuadran ya, kuadran front runner semua. Artinya performanya itu di atas komposit. Nah, kalau misalnya kompositnya hari ini naik 2%, Harumnya itu naik berapa persen? Ya, Harumnya itu hari ini naik berapa? 14% ya, Bu, nggak salah. Ya, Harumnya itu naik berapa persen coba? Nah, itu kelihatan 15% ya. Indeksnya itu cuma naik ya, indeks hari ini naik 2% pas ya. Harum itu naik 15%. Makanya kenapa di sini kita lihat cacingnya itu bergeraknya ke kanan atas ya, mengarah ke front runner. Dan ini akan infinity terus ya, kalau selama momentum dan strength yang mendukung, dia akan terus ya menuju ke sudut kanan atas seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat pergerakannya itu di channel ya, biasa ada di broadcast setelah penutupan market di jam 5 ya, 5.06 ada kelihatan di sini Tekno mengarah turun, Basic itu masih mengarah turun. Nah, untuk arah-arah seperti ini ya, ini perlu diperhatikan juga ya. Arahnya itu kalau misalnya ke bawah itu kurang bagus, mengarah ke atas itu bagus. Ya, kalau mengarahnya mengarahnya ke sini itu namanya bearish divergent, kalau mengarahnya ke sini itu namanya bullish divergent. Nanti akan saya tunjukkan di file cacing ya, file cacing di show cacing nantinya. Nah, kita lihat dulu untuk satu persatu emiten. Nah, PTPP, Wika mengarah turun. Nah, kita bisa lihat apa yang mulai mengarah naik. Ya, ISAT masih mengarah turun. Artinya dari sektoral infra itu belum ada ya. Sektoralnya sendiri juga masih mengarah turun. Basic itu ya WSBP itu masih oke. Ya, kelihatan kena sumbu X ya di sini dan mantul. Artinya WSBP oke, INKP oke, Tekim oke. Ada apa lagi? ISSP di sini. ISSP, Antam belum, BRPT, Inco belum, SMGR belum, TPIA juga belum. Ya, cara simpel untuk pembacaannya kita cari cacing yang mengarah ke kanan atas ya. Tekim, INKP, WSBP, ya, ISSP. Ya, kayak Tekno itu ada apa? Belum, ya, belum ada. Kemudian dari IDX Health-nya itu masih mengarah turun, belum ada juga. Dari industri, kelihatan di sini UNTR masih oke. ASI itu mulai naik 2 hari. Pergerakannya udah 2 hari mulai naik. Ya, ini tinggal teman-teman baca satu persatu. BBRI udah beberapa hari mulai mengarah ke atas. Jadi spekulasinya teman-teman spotting aja saham-saham yang kayak begini. Ya, mulai balik arah ya. Jadi dari bawah sini kemudian
dia mulai balik arah, biasanya ada pergerakan smart money yang merubah arahnya itu, ya, merubah momentum dan strength-nya itu. Ya, coba kita lihat BBRI untuk ini pergerakannya daily ya. Kalau daily itu satu titiknya itu 1 hari ke belakang, 2 hari ke belakang, 3 hari ke belakang, 4 hari ke belakang, 5 hari ke belakang, 6 hari ke belakang. Jadi BBRI 6 hari ke belakang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kedeteknya itu di candle yang ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketika BRI di chart-nya itu membuat higher high, higher low, dan kemudian di chart ini ya terjadi perubahan siklus ya yang cukup signifikan ya di sini ya, kelihatan. Kita lihat di sini ya, ada perubahan jadi mengarah ke atas ya. Jadi mengarah ke atas, kita lihat ke chart-nya itu confirm nggak? Nah, ternyata confirm di sini ya, ada higher high, higher low, ini kita bisa spekulasi dan akhirnya beneran jalan. Ya, seperti itu. Ya, BBRI masih oke, ya BBTN, BBNI masih oke. Energi oke semua ya, mengarah ke kanan atas, mengarah ke front runner. Untuk trans masih di pura, yang lainnya belum. ASA itu bisa diperhatikan apakah nanti ya, jadi ASA. Jadi ada potensi kena sumbu yang di sini, kita perhatikan pergerakan besok, apakah dia kena di sini dan mantul, dan bisa juga begini, ya bisa juga begini. Ya, seharusnya dia menuju ke bawah, kalau misalnya dia berubah arah mengarah ke front runner, itu kita bisa perhatikan atau kita bisa melakukan pembelian. Tentunya dikonfirm lagi ke chart-nya ya. Contoh BBK ASA. Nah, kalau dia lanjut turun, artinya cacingnya itu juga ikut turun. Nah, kalau dia lanjut naik, biasanya dia akan mantul di cacingnya. Jadi tinggal kita korelasi kembali ke chart-nya. Apalagi misalnya besok bisa nge-break ya garis yang merah ini. Artinya satu candle di atas ini akan menjadi uptrend lagi. Ya, akan menjadi uptrend kembali. Misalnya ada satu candle di sini ya untuk ASA. Tadi kita udah sampai trans, kemudian kita lanjut ke cyclic. Cyclic di sini belum ada, hanya MNCN ya. MNCN yang lainnya masih mengarah turun. Ya, RAS, MAPI belum. Non-cyclicnya itu ada apa? LSIP ya. LSIP, AALI, harusnya udah masuk ke BBK juga ya. LSIP, AALI, HMSP, gudang garam. Cepinnya masih belum ya. Tunggu dia mengarah naik dulu untuk cepinnya. Unilever belum, Jakva belum. Nah, itu Jakva mulai naik ya, mulai naik. Ya, kita cari yang mulai naik, kalau bisa dia mengarahnya ke kanan ya, bukan ke kiri.
Nah, dari grafik ini kita bisa melihat secara langsung pergerakan cacingnya. Misal cacing di front, apakah masih boleh buy atau harga sudah tinggi? Kalau harga kita mesti ngecek lagi ke chartnya Pak Adi. Contoh ya, yang L-ship ini udah jalannya berapa hari ya? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya, 4 hari jalan. Lebih baik kita spottingnya itu kalau baru 1 hari, 2 hari. Kalau udah 4 hari mungkin udah ketinggalan gitu. Nah, kita cek lagi ke chartnya L-ship. Ya, 4 hari ke belakang, 1, 2, 3, 4. Jadi ketika di candle yang ini kita udah bisa siap-siap. Kalau ini udah rada telat ya, bukan nggak bisa masuk lagi, tapi udah beda secara ini ya, risk and reward-nya udah berbeda. Ya, kalau kayak gini kita bisa tinggal cari lagi support resistennya itu di mana. Apakah masih berani masuk nggak? Ya, lebih baik cari yang baru mau jalan. Kalau yang udah lama, baiknya ditinggal aja ya. Atau misalnya tunggu dia ada koreksi dulu. Nah, kayak di sini kan dia kena, ini ya, L-ship itu kemarin supportnya itu direspon menjadi resisten di sini. Nah, kalau kita hitung, posisi dia sekarang mendekat ke resisten itu sudah dekat ya, 3,6%. Kalau kita hitung ke supportnya itu berapa? Ya, misalnya ini support terdekatnya. Supportnya itu 8%. Tentunya risk and reward-nya udah berbeda. Kalau kita belinya di bawah masih oke, ini udah di atas. Kecuali nanti dia bisa nge-breakout lagi. Ya, kalau dia bisa nge-breakout lagi, potensinya ke misalnya 14.15 ya. Kita cari high yang di sini ya, 14.15. Ya, dengan support di sini, cut loss-nya itu nanti di sini. Nah, contohnya saja seperti ini. Misalnya nanti candle-nya ada di sini. Nah, ini candle-nya udah nge-break ke atas ya. Nah, ini candle-nya udah nge-break ke atas, mungkin kita bisa beli. Kita misalnya belinya di sini ya, cut loss-nya itu di bawah, targetnya itu di sini, targetnya itu di atas. Ya. Risk-nya itu lebih kecil, reward-nya itu yang hijau itu lebih gede. Ya, kira-kira begitu. Cacingmologi bisa membantu kita memprediksi trailing stop, meminimalisir terlalu cepat jual sebaiknya. Bisa, kalau saya bilang bisa ya. Jadi kalau cacingnya itu masih, contohnya misalnya harum. Harum selama dia masih mengarah ke atas ya, belum ada pelemahan secara momentum dan strength, itu sebenarnya masih bisa di hold. Hijau. Kalau dia belum patah seperti ini, harusnya masih harganya sih masih oke ya, apalagi dia bisa lanjut terus seperti ini. Kalau tiba-tiba dia nukik turun, ya biasanya ini ada something wrong ya, harganya biasanya ada penurunan ya seperti itu. Pak, mau tanya dong, Pak. Iya, Bu Nana. Itu tadi yang CCIDX-nya IDX energinya tuh masih di apa namanya, Pak? Front runner. Ya, masih di front runner ya, Pak ya. Iya. Terus pas saya tadi sore cek itu kok apa namanya? Kepalanya si Adro tuh udah patah ya, Pak. Udah ke bawah arahnya ya. Adro masih Tapi belum di sini. Kalau di sini kok masih ini ya? Masih Ini belum daily. ya? Ini time frame-nya daily. Mungkin yang Bu Nana cek itu time frame-nya lebih kecil. Kalau QRI sering pakai time frame lebih kecil,
itu lebih untuk fast trading ya, untuk ODT ya, one day trade ya, sorenya udah nggak ada barang, udah jual. Nah kalau untuk melihat momentum secara gambar yang lebih besar, baiknya sih daily ya, daily minimal itu 4H, 4 hours ya. Kalau di bawah itu bisa rancu untuk pergerakannya. Coba kita ngecek ya. CCSE 1 IDX energi yang hourly. Ya, Adro ini ya Bu ya. Nah, ini mengarah turun secara hourly. Ya, tapi kalau secara daily masih mengarah naik. Ya, bisa aja besok dia mulai naik lagi. Ya, 1 jam 2 jam ke depan besok mengarah naik lagi ya udah beda lagi. Kalau QRI biasanya mencari momentum yang cepat aja ya, yang dalam hari tersebut. Kalau satu cacing ini biasanya pergerakan dalam 1 hari, ya AKRA. Nah, ADRO itu turun, kita cek lagi ke chartnya ADRO, yang hourly. Nah, kelihatan di sini terjadi pelemahan kan? Naik, kemudian sempat turun sedikit ya di sini. Korelasinya seperti itu. Nah, berkorelasi kan, sempat mau naik, turun lagi adronya. Kira-kira begitu. Makasih Pak Santo. Ya Bu Nana. Bisa cacing Kak Yuyu, cacingmologi bisa membantu kita prediksi trading stock. Oh, tadi udah. Oke. Lanjut. Tadi kalau kita udah analisa berdasarkan grafik yang ada, ya request-nya itu pakai ini ya, cacing sektoral 1, kemudian nama sektoralnya. Ya, bisa dapatkan grafik-grafik seperti ini. Nah, kalau kita mau analisa dengan data Excel, kita bisa minta show cacing di sini. Nah, data-data yang ada di sini sudah dibantu emitennya. Di sini ada kolom strength, kemudian ada kolom momentum. Nah, ini hubungannya ke sini. Ya, di sumbu X ini dianggap sebagai kolomnya strength ya, dan di kolom Y ini dianggap sebagai kolomnya momentum. Jadi kalau misalnya arah cacingnya itu bergerak naik, artinya secara strength dia terjadi peningkatan, kemudian secara momentum terjadi peningkatan ke atas. Ya, strength dan momentumnya itu cakep ya kalau menuju ke kanan atas. Nah, di sini ya berkurang, turun, kemudian kecepatan ya, akselerasi, kemudian cycle itu berbicara tentang arah dari cacing tersebut, dan kuadran posisi terakhir cacing itu berada di posisi mana. Nah, untuk memakai file yang ini, biasanya saya filternya itu pakai cycle. Saya mau cari yang menguat, yang arah cacingnya ke kanan atas. Dan itu pun masih banyak, ya, masih terdapat lumayan. Ada 25 saham juga di sini. Ini bisa kita filter juga, smallest to largest. Tentunya kita cari yang baru mau jalan, ya, yang 1 bar menguat sampai misalnya 4 bar. Atau 3 bar deh. Yang kayak 4 bar sampai 14 bar artinya udah telat. Misalnya AGI, ya, AGI itu 14 barnya itu menguat. Contoh ya.
CC Pierce ya 1 Agi. Di sini kelihatan kalau hanya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Artinya baru 10 bar. Artinya sebelumnya itu dia sudah ada 4 bar seperti ini. Nah, 14 barnya itu sudah menguat ya. Tentunya kalau kita masuk itu di awal-awal sini ya. Di awal-awal misalnya baru 3 kali, 4 kali. Kalau udah 14 ya, artinya udah rada-rada telat. Ya, kita coba korelasikan lagi ke chartnya. Agi beberapa kali di call juga ya di room Neo sama Ko Adi juga, sama saya juga ada. Nah, kelihatan kan untuk pergerakannya itu udah cukup signifikan. Kalau 14 bar ke belakang mungkin spottingnya itu area-area sini. Ya, area-areanya sini. Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Artinya spottingnya itu cukup di bawah banget. Hapus, saya hapus, Agi. Bar count-nya di mana ya? Oke, kita hitung ulang dari bawah sini. Artinya kalau misalnya kita HK dari sini, ini lebih kurang 13 bar. Artinya udah naik sekitar 26%. Kita baru entry. Gimana rasanya? Artinya udah telat-telat banget gitu. Ya bisa aja kita belinya itu di sini ya, atau di sini candle merah atau di sini. Kalau sekarang sih udah rada telat ya. Istilahnya kalau misalnya ada koreksi, kita udah mau keluar, ya teman-teman baru masuk, gimana tuh? Ya, jadi beda psikologi kalau yang mau jump in sekarang ya dengan yang udah masuk duluan. Ya bisa aja teman-teman ini dapatnya itu di sini. Ya 14 bar ini kelihatan 13 bar udah profit 26%-an. Ya, kira-kira seperti itu. Agi. Ini salah satu saham yang udah jalan ya, Agi, Akra, Harum juga kelihatan ya 6 bar sebelumnya itu menguat ya, Adro, Indi, ya PTBA sebelum jalan tuh kedetek di sini semua. Nah, ini bisa diperhatikan yang baru mau jalan. Tapi ini ada potensi jalan tapi belum tentu bisa ini ya, bukan pasti ya, tapi tetap potensi. Ya, 1 bar, 2 bar, 3 bar menguat. Ini cukup oke untuk dianalisa. Ya, saya hapus yang lebih dari 5 bar deh. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 di sini menguat cycle-nya. Ininya oke. Ini bisa dianalisa ISSP, Tekim, INKP. Nah, contohnya saja INKP, Tekim juga kami call di Ultimate tadi kalau nggak salah tadi pagi ya INKP. INKP jam 10.30 itu masih posisinya di 8125 ya. Saya ada kasih grafik, ada pola inverted head and shoulder, kemudian volumenya mendukung, artinya dia break dengan volume. Nah, target-targetnya itu kalau kita ukur areanya itu 10.000. Ya, jangka menengahnya itu ke 10.000. Mungkinnya nanti akan ada koreksi-koreksi kecil barusan lanjut. Nah, ternyata tadi INKP-nya itu lanjut terus kan jam kalau kita cek INKP itu penutupannya itu di berapa? INKP di 8575.
Nah, ini ya grafik yang tadi. Kalau tadi beli paginya itu sekitaran di sini 8125. Ya, posisi sekarang di sini. Artinya sudah profit sekitar 5,57% ya. 5%-an ya, oke lah. Ya, semoga aja masih lanjut untuk besok-besok ya pergerakannya. Coba kita lihat ISSP. Ini cara ngeceknya seperti ini. Saya biasanya ngecek CCPIR 1 ISSP. Kemudian saya pakai BBK ISSP. ISSP di sini, yang kuning ini kelihatan ya, dari bawah dia mulai mengarah naik. Dan kalau dari chartnya itu gimana? Dari chartnya itu kelihatan naik, ini mulai naik ya seperti ini. Walaupun histogramnya itu jelek ya mengarah ke bawah. Tapi pergerakan harganya itu mulai up. Ya ingat ya di cacimologi itu nggak ada unsur-unsur smart money ya nggak ada. Yang ada hanya momentum dan strength. Jadi teman-teman pastikan untuk ngecek lagi ininya seperti apa ya. Ini masih buangan ya, hati-hati ya berarti. Contoh lainnya kita ada apa lagi? Tekim INKP. Nah, ini Tekim dibantu Om Suwandi. Tekim hari ini cukup oke ya. Kelihatan tren turunnya ini di break. Candlenya berwarna pink, G-line-nya berwarna biru. G-line berwarna biru artinya cukup oke ya. Ditambah histogram di sini juga biru. Target-targetnya juga kelihatan ya di 10.000 ya seperti itu. Nah, file di sini tinggal teman-teman analisa aja ya. Kita anggap sebagai PR ya, satu persatu tinggal teman-teman cek. Ya BCA juga kedetek ya, film, HMSP, USBP. Ya BBCA juga bagus, tembus 33.000. Coba kita cek. Nah, kalau kita lihat kemarin BBCA tertahan di 33.000 ya. Hari ini ngebreak kena 34.000 dan 35.000. Ya, atasnya itu plong, artinya kalau dia lanjut ya resistennya itu nggak ada ya, secara chart DML-nya itu nggak ada. Masih berpotensi untuk lanjut ya dari candle-nya itu yang cukup gede. Kalau ada koreksi-koreksi kecil masih oke ya untuk kita ikut kalau yang belum punya. Nah, ini tinggal teman-teman lanjutin aja ya, ada HMSP, ITMG, AALI, BWPT, Pegas, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu untuk cara pemakaian file caching. Ada yang mau tanya-tanya nggak untuk file caching ini? Diperkecil lagi streamingnya boleh di front runner. Oke, ini tinggal Pak Adi ini aja ya, mau posisinya di mana? Nah, kalau saya bilang nggak usah. Kenapa? Kalau posisinya berada di posisi cachingnya berada di bawah, artinya kita masih spekulasi. Ya, posisinya masih spekulasi di sini. Kalau nantinya cachingnya itu udah bergerak di atas ini, ya seperti TPIA itu sudah valid ya, valid untuk pembelian ya, TINS, TPIA udah oke ya, secara compare-nya terhadap komposit itu udah bagus. Jadi kalau merah itu posisinya masih spekulasi. Ketika dia menembus sumbu X ini, maka kita bisa nambah. Kalau mau dikecilin lagi bisa ya, mau pakai misalnya front runner aja boleh.
ya WSBP, ITMG, ya tergantung selera masing-masing aja. Misalnya WSBP ya masih di front runner. Seperti itu Pak Adi. Oke, untuk materinya saya rasa cukup ya untuk cacingmologi dan matriks. Terima kasih teman-teman semua. Salam cuantastik. Saya tutup dulu ini. Stop.